Selamat datang di channel Zona Horor, tempat di mana kegelapan dan ketakutan bertemu. Di sini, kami akan membawa Anda menyusuri lorong-lorong paling gelap, membuka misteri yang telah lama terkubur, dan mempertemukan Anda dengan makhluk yang hanya berani datang di malam hari. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan, karena apa yang Anda lihat mungkin bukan hanya sekadar bayangan. Mari kita mulai perjalanan Anda ke dalam kegelapan. Tumbal mertua, harga sebuah pesugihan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah pasangan muda, Dika dan Rina. Mereka baru menikah setahun lalu dan tinggal bersama mertuanya, Pak Karta dan Bu Sarmi, di rumah tua yang berdiri kokoh di tengah desa. Pak Karta dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang memiliki sawah luas, ternak berlimpah, serta toko kelontong terbesar di desa. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang, kekayaannya datang begitu cepat dalam waktu yang singkat. Sejak awal tinggal di rumah mertuanya, Dika merasakan sesuatu yang aneh. Ia sering mendengar suara langkah kaki di tengah malam, suara bisikan samar, dan yang paling mengganggu, suara tangisan lirih dari kamar kosong di ujung lorong. Dika pernah bertanya pada Rina tentang kamar tersebut, tapi istrinya hanya berkata, "Jangan pernah masuk ke sana, Mas. Itu kamar peninggalan kakek, sudah lama dibiarkan kosong." Tapi hati kecil Dika tidak percaya begitu saja. Sesuatu yang kelam seakan bersembunyi di rumah ini. Suatu malam, Dika terbangun mendengar suara pintu rumah terbuka pelan. Saat mengintip dari jendela kamarnya, ia melihat Pak Karta berjalan keluar rumah, membawa sesuatu di tangannya, sebuah nampan berisi dupa, kemenyan, dan sesajen. Tanpa pikir panjang, Dika bergegas mengenakan jaketnya dan mengikuti dari kejauhan. Pak Karta berjalan ke arah hutan di belakang rumah, melewati pepohonan lebat yang jarang dijamah manusia. Dika bersembunyi di balik pohon besar, mengawasi apa yang akan terjadi. Di tengah hutan, terdapat sebuah batu besar berlumut yang terlihat seperti altar. Pak Karta menaruh sesajen di atas batu, lalu duduk bersila. Suaranya bergetar ketika berkata, "Aku datang membawa persembahan, berikan aku lebih banyak kekayaan, aku siap menyerahkan tumbal, tapi tolong, jangan aku." Dika menahan napas. Dadanya berdegup kencang. Mertuanya melakukan pesugihan. Saat itu juga, terdengar suara lirih dari dalam kegelapan, suara yang membuat bulu kuduk Dika berdiri. "Waktunya sudah tiba, kau harus menyerahkan seseorang." Pak Karta menggigit bibirnya, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, Aku akan menyerahkan seseorang, istriku." Dika tersentak, ia ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Dengan hati berdebar, ia berlari kembali ke rumah. Malam itu ia tidak bisa tidur, hanya berbaring dengan tubuh gemetar. Bu Sarmi akan dijadikan tumbal. Keesokan harinya, Dika memperhatikan perubahan drastis pada Bu Sarmi. Wajahnya tampak lebih pucat, tubuhnya semakin lemah, dan ia sering melamun. Rina pun mulai resah. Ia mengatakan bahwa ibunya sering terbangun tengah malam dan berteriak seperti orang ketakutan. Malam itu, saat suasana rumah sudah sepi, Dika terbangun lagi oleh suara tangisan lirih. Kali ini, suara itu lebih jelas, berasal dari kamar kosong di ujung lorong. Perlahan, ia mendekati pintu kamar tersebut dan menempelkan telinganya. "Tolong aku." Dika tersentak mundur. Suara itu bukan suara Bu Sarmi, bukan suara Rina, dan jelas bukan suara Pak Karta. Ketika ia hendak melangkah pergi, tiba-tiba pintu kamar berderit terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Hawa dingin keluar dari ruangan itu, membuat Dika merinding. Ia buru-buru kembali ke kamar, tapi sebelum menutup pintu,
ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sesosok bayangan wanita berdiri di depan kamar kosong itu, menatapnya dengan mata kosong. Malam Jumat tiba, dan suasana rumah semakin mencekam. Bu Sarmi tampak lebih lemah, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Menjelang tengah malam, Dika mendengar jeritan dari kamar mertuanya. Ia dan Rina berlari masuk dan menemukan tempat tidur kosong. Jendela terbuka, dan Pak Karta berdiri di sudut kamar dengan wajah pucat pasi. Sudah selesai, dia sudah pergi, gumamnya. Rina menangis histeris, sementara Dika merasa ketakutan. Ia tahu apa yang terjadi, Bu Sarmi telah dijadikan tumbal. Tapi teror tidak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya, suara tangisan dari kamar kosong semakin jelas. Kadang, Dika melihat bayangan samar Bu Sarmi berdiri di lorong dengan wajah penuh kesedihan. Hingga suatu malam, Dika memutuskan untuk membuka kamar itu. Saat pintu terbuka, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Bu Sarmi duduk di atas ranjang tua, membelakanginya. Tubuhnya gemetar, rambutnya berantakan. Suaranya lirih, penuh ketakutan. "Dika, tolong aku." Ketika ia menoleh, wajahnya penuh luka, matanya kosong dan menangis darah. "Aku tak ingin mati, aku tak ingin jadi tumbal." Dika berteriak dan berlari keluar kamar. Malam itu, ia membujuk Rina untuk meninggalkan rumah itu. Namun, sebelum mereka sempat pergi, Pak Karta ditemukan tewas di kamar dengan wajah penuh ketakutan, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Dika dan Rina akhirnya meninggalkan desa itu dan tak pernah kembali. Namun, penduduk desa bersaksi bahwa rumah itu masih dihantui. Setiap malam Jumat, terdengar suara tangisan dari dalam rumah. Beberapa orang yang mencoba masuk, mengaku melihat sosok Bu Sarmi duduk di kamar kosong, terus menangis tanpa henti. Dan yang lebih mengerikan, beberapa orang mengaku melihat bayangan Pak Karta berjalan menuju hutan, membawa sesajen, seolah-olah ritual itu belum berakhir. Pesugihan memang bisa mendatangkan kekayaan, tapi harga yang harus dibayar, lebih dari yang bisa diterima manusia.